Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau gembala yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu melalui firman Engkau menyegarkan hati kami, Engkau menuntun kami ke jalan yang benar, Engkau meyakinkan kami bahwa Engkau tetap Bapa yang baik. Apapun keadaan kami saat ini, Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami terima janji firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah gembala kami yang baik, yang telah mati menyerahkan nyawanya demi keselamatan kami. Roh Kudus, gunakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Di ke-13 kita akan baca secara bersama-sama dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Itu mari kita bangkit berdiri dan kita akan membaca. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus bertuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di nama Tuhan, silakan dulu. Pada minggu ini kita akan berbicara tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Pada minggu yang lalu kita berbicara bagaimana Yesus adalah terang dunia. Kemudian pada pagi hari ini kita berbicara bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik. Ada beberapa kebenaran mengapa Yesus adalah gembala yang baik atau disebut gembala yang baik. Kebenaran yang pertama saya catat, Yesus adalah gembala yang baik karena dia mengenal domba-dombanya dalam ayat yang ke-14. Saya tertarik agar supaya kita lebih mengerti tentang kebenaran ini. Bagaimana Yesus mengenal saya dan saudara sebagai domba-dombanya. Bahkan di bagian yang di ayat-ayat yang terakhir dikatakan domba-domba yang lain. Ada banyak orang mengatakan atau para pakar teologi mengatakan domba-domba yang lain ini bukan berbicara tentang orang Kristen. Ini berbicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan yang mayoritasnya ada di tengah-tengah bangsa kita, yaitu keturunan Kedar dan keturunan Nebaioth. Kata mengenal ini diterjemahkan dari satu kata Yunani yang bernama ginosko, yang berarti yang pertama mengakui, kemudian yang kedua tahu, kemudian yang ketiga memahami, kemudian yang keempat memperhatikan, kelima menyadari, keenam mengetahui dengan pasti. Bahkan kata ginosko ini yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia kata mengenal, ini dipakai ketika Injil Matius menuliskan bagaimana Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Ini arti kata daripada ginosko, dan ini dituliskan 222 kali di dalam Alkitab perjanjian baru. Yang pertama-tama, Yesus mengenal kita domba-dombanya. Berarti Yesus mengakui di hadapan semua orang bahwa kita adalah murid-muridnya, kita adalah anak-anaknya. Dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, ini cerita tentang bagaimana Yesus
ketika dia akan ditangkap di Getsemani, dia tidak membiarkan murid-muridnya ikut ditangkap. Dia maju ke depan sebagai gembala yang baik. Dia maju ke depan dan dia mengatakan, akulah orangnya, biarkanlah mereka pergi. Di dalam terjemahan AYT, telah kukatakan kepadamu, akulah Yesus. Jadi jika kamu mencari aku, biarkanlah murid-muridku ini pergi. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Bagaimana Yesus mengakui kita di hadapan manusia, malaikat-malaikat dan Bapa di sorga? Kita tahu ayat firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Dikatakan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kita mencari pengakuan dari Yesus bahwa benar kita adalah anaknya, bahwa kita percaya kepada dia sampai akhir hidup kita. Itu terjadi di dalam kekekalan di sorga pada hari penghakiman. Tetapi itu ditentukan dari sikap kita ketika ada di dunia ini. Yesus berkata, ketika kita tidak mengakui dia di hadapan manusia, maka dia juga tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa di sorga, bahkan di hadapan malaikat-malaikatnya yang ada di sorga. Lukas 12 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ada satu kondisi di mana Tuhan memberitahukan kepada kita, kalau engkau mengakui aku di depan manusia, maka aku juga akan mengakui engkau di hadapan Bapa, di hadapan malaikat-malaikat di sorga. Tetapi ketika kita menyangkal dia, kita tidak mengakui Yesus di dalam dunia ini, maka konsekuensinya pada hari penghakiman Tuhan akan tidak mengenal kita. Saudara ingat cerita di dalam Matius pasal yang ke-7, ketika ada orang datang kepada dia pada hari penghakiman, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, aku tidak ginosko, aku tidak mengakui engkau sebagai anakku. Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku berbuat mujizat, menumpangkan tangan atas orang yang sakit? Karena dalam kehidupan mereka sebenarnya menyangkal Yesus melalui motivasi hati mereka, mencari keuntungan, memilih kasih, mengasihi satu dengan yang lain, melalui cara hidup yang tidak benar, melalui cara hidup yang mementingkan dunia ini, lebih mementingkan diri sendiri. Itu merupakan salah satu cara kita tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan akhirnya Tuhan menolak mereka. Kiranya ini menjadi awasan bagi kita, terlebih lagi dalam kehidupan ini, karena harta, karena jabatan, karena pria, karena wanita, saudara meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara meninggalkan kepercayaan saudara kepada Yesus karena ingin menjadi top, karena ingin menjadi kaya, karena ingin mendapatkan satu jabatan, sehingga kita menjual nama Yesus, berpindah keyakinan dan berpindah agama kita. Saudara mungkin bisa melihat, saya lupa nama-nama mereka, tapi saudara tahu. Tapi intinya, jangan pernah kita menyangkal Yesus, baik di dalam hati, pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita. Amin. Haleluya. Kalau di dunia masih bisa tetap seperti ini wajahnya, tetapi di neraka, haleluya, setetes air pun katanya itu mereka teriak. Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, kemudian taruh di mulut bibirku. Haleluya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Matius 16 ayat ke-26. Apa gunanya saudara di dunia ini memiliki popularitas,
memiliki kekayaan, memiliki jabatan, memiliki seluruh dunia ini, kata Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak bisa menolong saudara di hari penghakiman, karena keselamatan itu tidak bisa kita beli dengan jabatan kita, dengan kegagahan dan kecantikan kita. Tidak bisa dibeli dengan harta kita yang paling besar di dunia ini. Keselamatan itu hanya bisa kita peroleh ketika kita percaya kepada orang Nazaret, tukang kayu yang hanya hidup 33 tahun. Bahkan tempat untuk meletakkan kepalanya dia tidak punya. Bahkan dalam hidupnya dia banyak difitnah, dihina, dianiaya, dia ditinggalkan. Tetapi Kisah Para Rasul berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama itu akan menyelamatkan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang buta bisa melihat, orang yang mengalami kegagalan dalam hidup ini bisa dipulihkan, karena dia adalah gembala yang baik, dan hanya melalui Yesus saudara dan saya diselamatkan. Untuk itu pertahankan iman saudara sampai akhir hidup saudara. Amin. Ada satu kisah kalau kita membaca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-23. Ini merupakan cerita tentang bagaimana ada seorang yang kaya, setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan, sampai dia lupa di depan pintu rumahnya ada seorang miskin yang menantikan remah-remah jatuh dari meja tuannya, yang menantikan satu kotak nasi untuk diberikan kepadanya. Tetapi karena dia sibuk dengan bersukaria di dalam kemewahan, dan ini berbicara tentang penyembahan berhala zaman ini. Penyembahan berhala zaman ini bukan kita berada di satu pohon kemudian kita berlutut dan menyembah pohon itu. Bukan ketika kita mengangkat tangan kepada dewa langit, kepada bintang dan bulan. Tetapi penyembahan berhala, firman Tuhan katakan, adalah keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Ketika kita bersukaria di dalam kemewahan, kalau kita tidak ingin jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, tetap ingatlah, ada orang-orang di depan pintu rumah kita, ada orang di jalan-jalan, di depan toko-toko kita, di depan kantor-kantor kita, di jembatan-jembatan penyeberangan. Mereka ada juga mungkin di lorong-lorong, di toilet-toilet, di pasar, di mall. Mereka mungkin ada di halaman-halaman rumah kita, di halaman-halaman mungkin gereja kita. Mereka adalah Lazarus dalam tanda petik, di mana Tuhan sengaja dikatakan menaruh mereka di sekitar kita, supaya itu bisa menjadi ujian iman kepada kita. Apakah kita tetap bersukaria di dalam Tuhan? Kita diberkati dengan materi, kita diberkati dengan kekayaan, kita diberkati dengan jabatan, kita diberkati dengan segala sesuatu yang berlimpah, karunia dan talenta. Jangan kita pakai itu hanya untuk kebutuhan diri kita sendiri. Tapi ingatlah, ada orang-orang yang di depan pintu rumah kita. Ada janda-janda dalam kemiskinan mereka. Ada anak yatim piatu di dalam kemiskinan mereka. Saya mendapatkan berita kemarin, ada seorang anak yatim piatu, dan dia akhirnya menjadi cacat. Dan pada akhir hidupnya, ibunya 12 tahun kemudian bertemu dengan dia. Setelah itu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dia di satu lembah, namanya bukan lembah, di Gunung Gelis, Bukit Karmel. Ketika kita orang-orang percaya tetap memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung dalam hidup ini, sekalipun saudara diberkati dengan kekayaan yang melimpah-limpah, tapi karena kita menaruh hati membagi berkat bagi sesama kita, saudara tidak akan terjerat dengan penyembahan berhala, bersukaria dalam kemewahan. Amin. Haleluya. Ini salah satu bentuk penyangkalan diri kepada Yesus. Saudara mau cari tahu buktinya? Buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Ketika pada hari penghakiman, di sebelah kiri ada yang dinamakan kambing, di sebelah kanan ada yang dinamakan domba. Tuhan berkata, hai domba-domba, masuklah ke dalam kerajaanku. Karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian, dan seterusnya. Dan mereka bertanya, Tuhan, kapan? Kapan kami mengakui engkau? Ketika engkau ada dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa saja yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku
sama seperti melakukannya kepadaku. Camkanlah di dalam pikiran saudara. Jangan kita memandang rendah orang-orang yang miskin, orang-orang yang terhina, yang tersingkirkan. Karena mereka adalah tiket kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Memang keselamatan itu oleh karena iman, tetapi keselamatan itu dipelihara oleh kebaikan kita, dipelihara oleh kasih kita, dipelihara oleh kebenaran-kebenaran yang kita praktekkan dalam kehidupan ini. Jangan kita tertipu dengan prosperity gospel yang mengajarkan kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, kalau kamu masih tetap miskin, kamu hidup dalam kutukan. Kalau kamu masih sakit, kamu masih di bawah kutukan. Kalau ikut Yesus pasti sejahtera. Ini hanya kulitnya daripada Injil. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita, masuklah melalui pintu yang sempit, masuklah melalui jalan yang sesat. Dan dia berkata dan dia memberikan peringatan kepada kita, sedikit orang yang memilih jalan yang sempit ini. Saudara ingat kisah dalam Lukas pasal yang ke-17. Akan tetapi ketika manusia datang ke dunia ini, akankah dia mendapati iman? Artinya apa? Ketika kita tidak melakukan kebenaran-kebenaran ini, mungkin kita masuk di dalam bagian orang yang banyak yang tidak mengikuti jalan yang sempit, jalan yang sesat. Tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi saya mendorong jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, mari kita ikut Yesus, pikul salib, sangkal diri, buang setiap celah, buang setiap noda, tinggalkan manusia lama saudara, dan mulai mengikuti jalannya Yesus. Kemanapun dia pergi, salah satu di antaranya, mari kita membagi hidup kita untuk sesama kita, menjadi berkat bagi sesama kita, mengulurkan tangan bagi sesama kita. Hanya contoh-contoh yang kecil, tetapi terkadang contoh itu menjadi satu hal yang terlalu mudah, sehingga kita terlalu banyak berpikir, saya harus ada di mimbar, saya harus ada di tempat KKR, baru saya bisa melakukan firman Tuhan. Padahal Yesus berkata, memberikan sekotak makanan kepada orang yang ada di depan pintu rumahmu. Kalau kita lakukan itu secara rutin sampai akhir hidup kita, itu akan memelihara iman dalam diri saudara. Amin. Beberapa hari yang lalu, saya karena mau masuk kuliah, biasanya di tempat kuliah itu kopi dari Toraja dari mana udah siap semua. Tapi saudara tahu kalau belum makan siang terus minum kopi, kayak mau muntah ya, asam lambung naik ya. Jadi saya sempatkan diri mampir di warung depan sekolah dan saya makan. Sementara saya menikmati makanan, tiba-tiba lewat teman saya dari Papua dari sana. Dia bilang lewat yang saya bilang, hey, brother, sini brother. Kenapa? Makan dulu kita. Dan dia makan dengan sukacita. Kemudian waktu yang lalu datang, ini hujan-hujan, datang seorang bapak dibungkus nasi, air, sayur, tempe, dibungkus, ibunya bungkus banyak-banyak. Pak, nggak makan di sini Pak. Dia hanya senyum, ibunya juga senyum. Rupanya dia mau bawa kepada anak istrinya di rumah. Harganya saudara tahu berapa? Hanya 9.000 rupiah. Bilang, Pak, ambil aja Pak, nanti saya bayar. Oh, iya Pak, betul, saya bayar. Dan itu harus merupakan gaya hidup kita. Gaya hidup sehari-hari orang percaya. Go the extra mile. Memang mungkin itu kita butuhkan, tetapi ada orang lain yang lebih membutuhkan. Bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan ini? Karena Yesus dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita. Masa kita mau traktir orang makan, kita hitung-hitungan dengan Tuhan? Masa kita mau menyisihkan dari harta kita, membagikan makanan-makanan kepada orang yang membutuhkan? Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Gaya hidup orang percaya harus menjadi gaya hidup kerajaan Allah, yang mana mereka hidup seperti Yesus hidup. Amin. Ketika kita mengakui Yesus melalui gaya hidup yang seperti itu, maka saya percaya Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai 6 berkata, akuilah dia dalam segala laku, maka dia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan berkata, Mazmur 127 yang kedua,
Tuhan memberikan roti kepada yang dicintainya. Pada waktu apa katanya? Pada waktu tidur. Ingat, pada waktu tidur malam, bukan tidur siang. Ya. Tuhan tidak akan memberikan roti berkat pada waktu kita tidur siang, tapi tidur malam. Karena siangnya kita pakai untuk memberi roti kepada orang miskin. Siangnya kita mencari mereka yang terhilang, baik WhatsApp, Instagram, media sosial, perdamaikan jemaat-jemaat yang tidak satu pikiran, satu hati, satu visi. Kita menghubungi mereka, mengusahakan terjadi perdamaian. Siangnya bisa kita mengunjungi panti-panti asuhan, panti-panti Werda. Kita bisa menolong sesama kita. Dan firman Tuhan berkata, pada waktu kita tidur malam, Dia memberkati kita. Dia meluruskan jalan bagi saudara dan saya. Itu janji firman Tuhan. Kalau kita setia melakukan firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Kemudian arti ginosko yang lain. Yesus adalah gembala yang baik. Dan Dia tahu, Dia memahami, Dia memperhatikan, dan Dia mengetahui dengan pasti setiap persoalan yang kita hadapi. Tadi Dia mengakui kita. Untuk itu kita harus mengakui Dia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian yang kedua, arti daripada mengenal ini, Dia tahu. Bukan hanya Dia tahu, tapi Dia memahami. Bukan hanya Dia memahami, Dia memperhatikan sampai satu rambut saudara jatuh dari kepala saudara. Dia tahu. Itu kata firman Tuhan. Dia tahu setiap suka dan duka yang saudara alami. Dan ini merupakan penghiburan dan kekuatan bagi kita yang melayani. Saudara mungkin tidak ada di mimbar ini, ya, tetapi Tuhan tahu hati saudara. Di rumah, dimanapun saudara berada, sekalipun ada pergumulan, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Dia Maha tahu. Waktu Dia hidup secara jasmani, kadang-kadang Dia mempergunakan kemahatauannya. Tetapi dalam hal yang terbatas, Dia tahu Natanael ada di bawah pohon ara. Tetapi terlebih lagi ketika Dia naik ke surga, Dia ada di sebelah kanan Bapa di surga sebagai pendoa syafaat buat kita. Dan dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain, malaikat-malaikat tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah lapar karena mereka roh, tidak pernah haus, tidak pernah dikhianati, tidak pernah difitnah. Tetapi karena Yesus, Dia pernah lapar, Dia pernah difitnah, Dia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Untuk itu Dia tahu apapun pergumulan saudara saat ini. Amin. Haleluya. Dia tahu pergumulan Oma Fani, Oma Lineke. Haleluya. Amin. Sekalipun sudah janda, firman Tuhan katakan, Bapa di surga, Allah Bapa di surga berdiam bersama orang-orang yang remuk hatinya, yang hancur hatinya. Amin. Saudara ingat cerita ketika di atas kayu salib, ya? Orang udah sekarat, udah mau habis airnya, udah mau habis darahnya karena muncul, ya, karena dipaku mahkota berduri, ditaruh di atas bukit, di paling atas lagi ada salibnya. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia lihat mamanya, janda Maria, yang sudah meninggal. Mama, ini anakmu, Yohanes, penulis Injil Yohanes. Yohanes, ini mamamu. Artinya apa? Waktu di dunia saja Yesus sudah sekarat, Dia masih perhatikan mamanya, Dia masih memperhatikan seorang ibu janda. Apalagi Yesus yang sudah bertata di surga. Untuk itu, ketika ada anak-anak Tuhan tidak memperhatikan janda-janda, tidak memperhatikan orang tuanya, kemungkinan ayat yang kelima itu akan semakin nyata terjadi dari 10 perintah Allah. Tahu apa bunyinya? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Karena apa? Yesus sendiri begitu mengasihi mamanya.
Masakan kita tidak menghormati orang tua kita? Haleluya, bertobat ya. Kalau kita tidak menghormati ayah ibu kita ya, supaya umur tambah panjang ya. Jangan terlalu mudah. Haleluya, haleluya. Bahkan apa yang terjadi? Seorang yang lumpuh selama 38 tahun di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 12 sampai yang ke-13 menceritakan tentang bagaimana ada seorang yang lumpuh. Haleluya. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulannya. Dalam ayat yang kelima, Yohanes pasal yang kelima ke-6, ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tahu dia sudah lama sakit. Saya tidak tahu saudara-saudara pada pagi atau siang hari ini sudah berapa lama saudara bergumul dengan sakit penyakit. Yesus tahu saudara membutuhkan kesembuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus tahu dengan pasti dan sangat memahami juga perasaan jika di antara saudara ada yang merasa tidak berguna oleh karena kegagalan di masa yang lalu. Oleh karena saudara mungkin merasa ada dosa yang saudara perbuat, sehingga kita merasa mungkin malu untuk bertemu dengan sesama atau keluarga. Yesus mengenal saudara. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Ini wanita yang kedapatan berzina. Dia menolong, dia mengampuni. Kemudian ini wanita Samaria dalam Yohanes pasal yang keempat yang menimba air pada jam 12 siang karena malu, karena kehidupannya yang lama yang mengalami kegagalan. Yesus tahu apa yang menjadi pergumulan ekonomi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dia tahu perut saudara itu sudah terisi atau belum. Kalau saudara membaca di dalam Injil, ketika murid-murid menyuruh Tuhan suruh mereka pulang karena hari sudah malam, nanti takutnya mereka kelaparan, warung-warung sudah mau tutup. Itu kira-kira argumentasi daripada orang-orang yang sedikit pelit. Tuhan katakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Amin. Dia tahu orang-orang yang mengikutinya memerlukan berkat jasmani. Kita tidak perlu khawatir apakah dia akan memberikan, tapi dia berjanji barang siapa mengikuti dia adalah roti hidup. Tapi dia juga bisa memberikan roti jasmani untuk saudara. Amin. Tuhan tidak hanya menyediakan hal-hal yang rohani buat saudara. Kalau dia hanya memberikan hal-hal yang rohani kepada saudara, tidak ada kisah ini tercatat dalam Injil. Ya. Terkadang kita hanya berpikir secara rohani. Tapi Yesus seimbang. Dia memikirkan kerohanian orang-orang yang mengikutinya, tapi dia juga memikirkan kebutuhan jasmani saudara. Saudara tahu siapa yang mempercepat karya Yesus di atas kayu salib di Yerusalem? Lukas 8 ayat yang ketiga berkata, ada wanita-wanita, Susana istri bendahara Herodes Pusat, ada Maria Magdalena, ada wanita-wanita yang melayani dengan kekayaan mereka, sehingga Yesus bisa menjalankan tugas, menjalankan panggilannya secara khusus, akomodasinya, transportasinya, dia bisa sampai ke Yerusalem. Bahkan dia menuntaskan karya Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia di atas kayu salib. Itu bukan hanya hal-hal rohani, bukan hanya doa. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus tidak akan selesai kalau kita hanya berdoa, kita hanya berteori, kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi memerlukan harta saudara. Dan kita sepakat itu dipercayakan kepada gereja. Untuk itu 1/10 daripada penghasilan saudara jangan bawa kepada pendeta, bawa ke gereja. Janji-janji iman saudara bawa ke gereja. Saudara kasih 1 juta, saudara kasih 10 juta, 1 miliar, pendeta tidak akan pernah berubah. Karena kita sudah komitmen perpuluhan itu untuk amanat agung Tuhan Yesus.
bukan untuk pendeta, bukan untuk ganti mobil, bukan untuk keliling-keliling kemana-mana, bukan untuk memperkaya diri, tetapi kita komitmen semua persembahan daripada jemaat masuk ke satu kas, dan itu yang akan didistribusikan untuk membangun gereja, membangun pelayanan-pelayanan yang ada, membiayai perintis-perintis, mereka yang sekolah Alkitab dibiayai melalui persembahan saudara, dan itu akan mempercepat amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan secara rohani, dia juga memenuhi kebutuhan yang mengikutinya secara ekonomi, secara jasmani. Saudara tahu kisah yang terjadi di dalam perjanjian lama. Dan ini ayat firman Tuhan ini menguatkan juga bagi kita mungkin yang hidup saat ini. Ya. Ini istri seorang nabi, ya, dia punya beberapa anak. Kemudian rupanya nabinya itu berhutang, dan akhirnya dia datang kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa katakan, apa yang ada padamu? Sedikit minyak, pinjamlah tempayan-tempayan sebanyak mungkin tempayan-tempayan, kemudian tuanglah minyak itu. Kemudian dia memberikan laporan, Tuhan, minyak sudah memenuhi rumah saya, mungkin minyak narwastu kali ini atau minyak goreng, saya nggak tahu. Apa Nabi Elisa katakan? Pergi juallah, bayar hutangmu, kemudian hiduplah selebihnya dari sebelumnya kau ini. Artinya apa? Tuhan juga peduli jika saudara terlilit hutang pada saat ini. Tapi intinya hutang itu jangan pakai untuk membeli hal-hal yang konsumtif. Kalau untuk berobat, untuk sekolah, untuk makan, ya, untuk menyenangkan orang tua, saudara bisa mungkin melakukan itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebagai gembala yang baik, dia bukannya lari juga ketika melihat serigala dan singa yang siap menerkam domba-dombanya, melainkan dengan tongkat dan gadanya dia menghancurkan serigala dan serigala dan singa yang mau menghancurkan domba-domba. Haleluya, haleluya. Aplikasinya saat ini, haleluya. Kalau saudara ditagih oleh debt collector, ya, kalau saudara sudah kepepet, ya, sudah nggak ada polisi, sudah nggak ada security, ya, nggak apa-apa panggil Pak Simpson, ya. Paling kalau debt collectornya mantan petinju, ya, saya ngobrol dengan dia, saya ingatkan, ada seniornya teman saya, haleluya. Tapi usahakan jangan sampai berhadapan dengan mereka, ya. Kalau kita terlambat membayar, maka mereka akan menjadi serigala dan singa. Tapi sebagai orang percaya dalam satu rumah tangga, kalau keluarga kita diperhadapkan dengan masalah yang berat, harus kepala keluarga yang maju. Ya Pak Agung, Pak Alex di paling belakang, Pak Hendro juga ada, oke, ya. Jangan kasih ibu-ibu, jangan mereka yang berhadapan dengan serigala dan singa. Jangan mereka yang berhadapan dengan orang-orang yang wajarnya saja itu sudah bisa membuat kita langsung hilang damainya. Haleluya. Tapi pendeta lebih menganjurkan kepada kita, sebelum mereka datang, selesaikan baik-baik, ya. Haleluya. Jangan sudah berhutang kita lari lagi itu, akhirnya aku bersembunyi di belakang pendeta. Haleluya. Pendeta tidak bakalan ditakuti sama mereka. Amin. Haleluya. Tapi bisalah kita juga bisa membantu, mendampingi, karena beberapa di antara kita di sini juga sudah menjadi paralegal, ya. Ada pengacara juga Pak Alex Ritonga, ya. Tapi harus janji jangan ulang lagi. Intinya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kita. Kita manusia dengan berbagai kekurangan. Ketika kita melihat ada orang-orang yang terancam, bahkan sekalipun mungkin motivasinya tidak baik sehingga dia membuat dia terancam, tetapi kita tidak tega kalau melihat keluarga kita, tidak tega melihat sesama kita atau sesama jemaat kita. Terlebih lagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ya, sebagai gembala yang baik, dia bukannya lari, tetapi dia sambil memeluk. Ini Daud, ya, ini gambar Daud, ya, bukan Yesus. Saya coba cari
gambar Yesus hancurin singa apa, ternyata cuma dapat daun. Ya, ingat hanya 2-3 ekor domba, tetapi dia rela untuk mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya. Haleluya. Ini juga ya, hampir sama beratnya. Ini lebih berat sini daripada daun ini. Ya. Yesus adalah gembala. Dia sakit, dia gereja di Cibinong. Mau ikut? Tunggu, saya telepon dulu istri saya. Ada mau ikut mahasiswa? Gini. Oh iya, dari Bu Jenny di sebelah. Kalau salah saya panggil. Saya harus ngomong, jangan dia pikir saya lagi khotbah atau lagi ngantar wanita muda ini. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Saya hari Jumat kemarin saya kuliah. Kemudian ada satu dosen setengah wayah nggak menikah. Kemudian udah berapa kali numpang ikut istri saya, tapi rupanya saya nggak tahu apa motivasinya, apa dia nunggu saya sampai jam 8 malam. Saya nggak tahu gitu. Yang celaka 13, istri saya nggak ada. Saya nggak sempat telepon dia gitu. Dan sehingga cerita, saya bilang, Ibu, nama saya ada, Bu, sama istri saya ada. Mereka lagi di Transmart di Cempaka Putih. Dia hanya senyum-senyum, oh nggak apa-apa. Ibu mau ikut saya ke Cempaka Putih baru ke Timur? Oh nggak apa-apa. Saya karena kan kita harus segan ya, hormat sama dosennya, bukan karena takut nggak dikasih nilai. Kan? Saya bergumul, saya betul-betul itulah pencobaan yang sangat besar dalam hidup saya. Akhirnya karena dia juga udah ambil barang-barangnya ke mobil, saya juga beresin mobilnya gitu dulu. Mau debu di mobil ini, mobil sejuta umat. Semua bisa agak bau keras juga Pak itu mobilnya. Udah akhirnya jalan lah. Selama perjalanan macet, saya hampir berapa kali tabrak gitu. Saya jalan ini, tiba-tiba Jonathan telepon. Pak di mana? Abi Jonathan, Papa ini mau antar ibu guru dulu ya kemana? Dia tutup. Mudah-mudahan Tuhan pakai Jonathan. Loh benar. Pas di pompa bensin Cibubur, waduh gembala saya yang baik telepon. Saya mau angkat itu. Halo Ma, ya. Di mana Pak? Kamu tahu kan Pak? Tuh. Wah, saya nanya di belakang asal. Di mana Pak? Gini. Saya nggak mau kasih dengar ibu dosen saya gitu. Iya Pak. Papa mau ke Cibubur dulu. Ini kan ibu gini oh di luar kita cerita, saya langsung cerita dengan ibu soal pelajaran. Saya jalan, Tuhan ampuni Tuhan. Saya jalan, sama pulang sendiri, kita pulang sendiri, mau naik bus katanya gini. Wah, saya bingung lagi, telepon sudah nggak diangkat. Akhirnya saya sampai di Transmart, saya lihat semua orang itu seperti wajah istri saya. Saya udah mau pergi ke bus, rupanya mereka kerjain saya gitu. Mereka lagi di atas. Hei Pak, Tuhan sudah jama istriku. Aduh, minta maaf ke dia. Kalau ada orang yang kita kasihi yang sedang terancam, ya, saudara tahu kejatuhan itu karena hal-hal kecil kita lalai. Kita harus komitmen. Jangan kita hanya berdua di mobil dengan istri orang lain, dengan anak orang lain. Jangan kita konseling hanya berdua dengan istri orang lain, wanita lain. Kalau lebih baik itu suami istri. Untuk itu dia jadi pelayan Injil, menjadi pendeta juga. Haleluya. Tunggu ber-50 atau berpensiun. Karena aku tidak bisa mengembalakan umat Tuhan dengan seorang diri. Karena kita perlu penjaga penolong di sekitar kita. Untuk itu suami istri jangan berpisah dalam waktu yang cukup lama. Karena kita tidak tahan mentara. Artinya apa? Memang sudah dari sananya. Memang Allah sudah menciptakan kita. Kita tidak akan tahan tidak berhubungan badan dengan suami dan istri. Banyak kejatuhan terjadi karena ini dilanggar. Dan saya mau sampaikan kepada sidang jemaat, kalau belum terjadi, mari kita mulai komitmen dengan istri kita.
Amin. Kalau seradikal pendeta Simpson lebih baik juga, supaya kita terlindungi, kita terjaga. Karena ingat, saudara itu dipersiapkan oleh Tuhan sebagai mempelai wanita yang tidak bercacat, tidak bercela, untuk dipersandingkan dengan tunangan kita dalam pernikahan anak domba, mempelai laki-laki Yesus Kristus. Untuk itu mulai dari diri sendiri, jaga hidup kudus, jaga suami, jaga istri, jaga anak-anak. Kalau dalam konteks yang lebih besar lagi, saudara sebagai pemimpin dalam gereja, jaga domba-domba yang saudara gembalakan. Karena Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada saudara. Ketika ada dombamu, dia jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam pencobaan, itu karena kita tidak menjaga dia. Saudara yang akan bertanggung jawab di dalam penghakiman. Untuk itu menjadi pendeta jangan ada yang menawarkan diri, saya mau jadi begini. Biar Tuhan yang pilih, karena Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang pilih, dia yang tanggung jawab untuk menolong kita, memampukan kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Yesus berkata dalam bagian yang lain, jangan ada di antaramu yang mau disebut sebagai pemimpin atau guru. Untuk itu Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Amin. Jangan ada yang menyodorkan diri menjadi saya, menjadi pendeta, kecuali kalau ditantang oleh gembala. Siapa yang mau menyerahkan hidup ini, aku Tuhan, putuslah aku. Amin. Haleluya. Sekitar 21 tahun yang lalu ketika dipanggil oleh pendeta Swandoko, saya salah satu pemuda. Saya maju ke depan, ini aku Tuhan, putus aku. Bukan menawarkan diri, tapi Tuhan berbicara melalui pemimpin, melalui altar call. Haleluya. Dan Tuhan tidak akan salah memilih memanggil kita, karena Tuhan juga pertemukan dengan penolong dan gembala dalam rumah tangga kita. Lihat kiri kanan saudara. Haleluya. Dia adalah gembala, dia adalah gembala kita. Untuk itu mari kita kenal gembala kita, dan mari kita mengenal domba-domba kita, dan mari kita melindungi domba-domba kita. Haleluya. Kemudian kebenaran yang kedua, Yesus menuntun domba-dombanya dan domba-domba yang lain. Amin. Haleluya. Saya sudah katakan di awal tadi, domba-domba yang lain ini berbicara keturunan Kedar, keturunan Nebaioth, dan mereka, kalau orang percaya sekitar 15-20%, berarti mereka masih sekitar hampir 200 juta. 250 juta penduduk Indonesia. Hampir 200 juta itu mereka belum percaya, dan mereka adalah domba-domba yang lain. Ya. Haleluya. Kebenaran yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik karena Yesus rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik karena dia rela mati untuk domba-dombanya, yaitu seluruh umat manusia sejak Adam dan Hawa hidup, bahkan sampai dia datang kembali pada kali yang kedua, dia rela mati untuk seluruh umat manusia. Bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama-tama, saya mendorong dan mengajak sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Marilah kita mengakui Yesus di hadapan manusia dan tidak akan pernah menyangkal dia dengan menjalani cara hidup yang benar dan baik. Kemudian yang kedua, marilah kita berani untuk bersaksi kepada saudara-saudara sebangsa kita dan menuntun mereka melalui hati kita yang penuh belas kasihan, penuh kemurahan hati, dan melalui kasih dan kebaikan kita. Marilah kita mendoakan dan menolong sesama jemaat yang dalam keadaan kesusahan, baik secara ekonomi maupun secara rohani. Karena ingat, Yesus gembala yang baik juga secara rohani, secara ekonomi, jasmani, dia memperhatikan kita. Untuk itu kita perlu juga memperhatikan mereka yang kita gembalakan. Amin. Haleluya. Kemudian, sebagai hamba-hamba Tuhan, ketua departemen, diaken, pemimpin dan pemilik rumah oikos, pimpinan-pimpinan di kantor, marilah kita ginosko atau mengenal kepada mereka yang kita pimpin dan gembalakan. Memang hal ini bukanlah pekerjaan yang gampang,
Untuk itu sebagaimana Yesus sangat bergantung kepada Bapanya di surga, demikian juga dengan kita. Kita harus mengenal Yesus melalui pembacaan firman Tuhan dan selalu merenungkannya. Banyaklah berdoa dalam bahasa roh. Mulailah mencari tahu apa saja pergumulan, kebutuhan jemaat-jemaat dan mereka yang kita gembalakan, dan doakanlah serta tolonglah mereka. Maka Yesus gembala kita yang baik akan memberikan kita sebagaimana janjinya dalam ayat yang ke-10b, Dia akan memberikan hidup, dan kita yang diberikan hidup oleh Tuhan, kita akan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Mazmur 105 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau akan mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara yang hadir pada siang hari ini. Amin. Gembalakanlah keluargamu, gembalakanlah karyawan-karyawanmu, gembalakanlah mereka yang saudara pimpin di gereja ini. Dan jangan lupa, keluar dari gereja ini, cari orang-orang yang ada di depan pintu saudara, depan mata saudara. Ulurkan tangan saudara, memberi, menolong, menjadi berkat bagi sesama. Maka janji-janji Tuhan ini akan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Ketika saya mau persiapkan firman Tuhan ini, saya sudah kirim ke teman, tolong dimasukin PowerPoint. Kemudian ada satu kebenaran di dalam hati saya. Saya teringat akan satu kisah di dalam Kejadian pasal 33 ayat 13 sampai 14. Ini menceritakan tentang Yakub, karena dia telah jatuh dalam dosa, dia berbohong, dia menipu Esau, sehingga ketika dia kembali dari rumah Laban, rupanya Laban juga ditipu sama Yakub. Akhirnya dia keluar dengan tidak ada damai sejahtera, dan ketika diberitahukan kepadanya, Yakub, Esau kakakmu sedang menunggumu. Langsung dia teringat peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu. Habis saya, pasti dia akan membunuh saya. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengatur strategi. Saudara baca dalam Kejadian 33. Dia kirimkan anak-anak dari budak pertama, budak kedua, kemudian anak-anak daripada Lea, dan yang terakhir Rahel dengan anak-anaknya. Kemudian singkat cerita, Esau bilang, siapa kalian? Kami anak-anak hambamu. Siapa hambamu? Yakub hambamu. Dan di situ dikatakan Esau langsung, boleh saya katakan itu dulu hatinya. Mungkin dia berniat mau membunuh Yakub. Tapi ketika kasih itu mengalir, kerendahan itu mengalir, hatinya langsung berubah. Mana dia? Bilang jangan, nggak perlu. Saya mengasihi dia. Dan singkat cerita, Yakub datang, tapi dia tidak bermegah. Pasti hatinya sudah berubah. Firman Tuhan katakan dia datang sambil berlutut dan menyembah katanya. Dia datang. Dan Esau semakin hancur hatinya. Jangan begitu adikku, jangan begitu adikku. Dan dia angkat. Apa maksudmu ini? Saya sudah diberkati kakakku, dan ini aku berikan berkat-berkat ini. Dan jika cerita terjadi rekonsiliasi di padang gurun. Dari seorang yang ingin membunuh, akhirnya dia mengasihi. Dari seorang yang sombong, dia akhirnya rendah hati. Dan akhirnya Esau berkata begini, "Yaudah, bareng dengan saya akan antar kamu." Kemudian Yakub taman aja dia katakan begini, "Tuanku, jangan Tuanku pergi lebih dahulu. Maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui." Kemudian ayat 14, "Biarlah kiaranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan berhati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak," dan seterusnya. Tuhan ingatkan kepada saya, kadang orang-orang yang kita layani tidak serohani dengan kita.
kadar iman mereka tidak sama dengan kita. Dan kita tidak bisa membawa mereka di tingkat kadar iman kita. Mungkin contohnya begini, saya bersaksi memberitakan Injil kepada orang yang di tukang potong rambut, saya bilang Yesus, karena iman saya sudah sampai di situ. Saudara mungkin hanya bisa berkata begini, ya Isa Al-Masih mengasihimu. Dan saya mengajak jemaat-jemaat, lakukan sesuai dengan kadar imanmu, lakukan sesuai dengan talentamu, karunia Tuhan atasmu. Kami tidak bisa memaksa, karena gembala sidang, hamba-hamba Tuhan harus menyesuaikan dengan langkah kaki daripada jemaat-jemaat. Sebab kalau tidak, saya akan lebih dahulu masuk surga, saudara masih berjalan tertati-tati. Gembala tidak boleh meninggalkan domba-dombanya. Gembala tidak boleh membiarkan domba-dombanya. Dia harus ada di tengah-tengah kumpulannya. Dia harus menuntun langkah kaki mereka, merendahkan diri. Dan sekalipun domba-dombanya mungkin bisa mengejek dia, berbuat tidak baik kepada dia, gembala yang baik tetap merangkul mereka. Kalau ada di antara mereka meninggalkan kumpulan kita, jangan kita hanya bergosip dengan orang lain, itu karena dosanya besar, biar aja dia pergi, itu orang upahan. Tetapi gembala yang baik tidak ada anak emas, tidak ada pilih kasih. Dia harus merangkul semua karena dia kenal semua. Dia tahu mereka mulai berdoa caranya seperti apa. Dia tahu mereka cara makan pertama seperti apa. Dan gembala tidak bisa membiarkan domba-dombanya. Ketika satu saat dia salah jalan, gembala yang baik merangkul, mengampuni, mengasihi. Dalam rumah tangga, mengampuni, mengasihi. Kalau ada yang jatuh dalam dosa, gembala yang baik harus merangkul. Suami-suami kepala keluarga, rangkul mereka. Karena itu sama seperti Yesus merangkul kita. Ketika kita ada di bar, di karaoke, ketika kita ada dalam dosa, dia tetap merangkul mencari kita. Dan biar kita lakukan itu dalam gereja, dalam keluarga kita, di marketplace, di tempat di mana kita berada, bahkan di tengah-tengah Indonesia ini. Gembala karena domba-dombaku dan domba-domba yang lain, dengan penuh kerendahan hati. Karena Yesus menggembalakan kita dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, dan kecakapan tangannya. Itu kata firman Tuhan. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Hamba berdoa kepadamu ya Bapa di sorga, biar jadilah kepada kami firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini. Firman Tuhan ini tanam di dalam hati kami semua ya Bapa di sorga. Ya, firman Tuhan ini hidup dan Engkau nyata di dalam kehidupan kami, karena Engkau gembala yang baik. Untuk itu, sebelum saya mengakhiri ibadah pada siang hari ini, jika ada di antara jemaat